Terima kasih, kami sangat menghargai akan firman-Mu. Biarkan ketika Engkau menyampaikan kebenaran firman pagi hari ini, hati kami meresponinya. Bapa yang baik, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Roh Kudus, kami bersyukur kepadamu. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah. Ya, selamat pagi. Saya berharap kita semua penuh dengan sukacita. Ya, kalau Bapak Ibu menyimak, mungkin khususnya hari kemarin ada video yang beredar, entah itu dari lokasi mana atau daerah mana atau negara mana. Kita melihat para perawat di sebuah rumah sakit, sepertinya mereka begitu bahagia, ya, begitu bersukacita. Ya, dan saya membaca di tulisan itu kemungkinan besar vaksin COVID-19 ini sudah ditemukan dan sudah diuji dan sudah berhasil, ya. Dan saya melihat para perawat, suster, bahkan dokter juga membuka masker mereka, saudara. Ya, nah itu tanda sebuah sukacita, saudara. Ya. Nah, kemarin juga ada sebuah peristiwa di mana negara atau presiden kita memberikan tanda jasa, ya, kepada beberapa orang-orang yang dirasakan berjasa, saudara. Orang-orang yang dirasakan memberikan kontribusi yang luar biasa, ya, untuk bangsa dan negara kita, saudara. Ya, Alkitab berkata begini, kalau saudara baca di Amsal 22 ayat 29, saudara. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina, saudara. Nah, kalau kemarin pemberian tanda jasa atau ya satu penghargaan yang begitu luar biasa diberikan kepada orang-orang yang dianggap layak, saudara. Tapi ada dua orang yang saudara tahu menuai kontroversi, yaitu Bapak Fahri Hamzah dan juga Bapak Fadli Zon, saudara. Kenapa? Karena mereka diberikan bintang Mahaputra, ya, Naraya, saudara. Dan itu pemberian penghargaan ini hanya diberikan kepada warga sipil yang dianggap berjasa, dianggap sudah berkontribusi, ya, untuk bangsa dan negara, saudara. Nah, masyarakat protes. Kenapa? Karena ya, masyarakat merasa bahwa kedua orang ini tidak ada hal yang baik yang dihasilkan selain mungkin kasarnya ya suka protes, suka nyinyir kepada pemerintahan bangsa kita, saudara, seperti itu. Ya, tapi apapun itu presiden sudah memberikannya, saudara, seperti itu, saudara. Nah, Salomo berkata, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Ya, di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina, saudara. Nah, apa yang disampaikan oleh Salomo ini, saudara, itu dalam bentuk kalimat pertanyaan, saudara. Karena dikatakan, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya, ya? Nah, Salomo pertanyakan, saudara. Kita tahu bahwa Salomo seorang raja, ya. Dia orang yang penuh dengan hikmat, penuh dengan kebiasaan yang luar biasa, ya. Nah, satu pertanyaan yang diajukan oleh Salomo, saudara, ya, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Berarti dia sebagai seorang raja yang menguasai satu kerajaan, dia tahu orang-orang, dia tahu masyarakatnya, dia tahu juga orang-orang di sekelilingnya. Ternyata
orang-orang yang cakap dalam pekerjaannya itu sedikit atau sukar untuk dijumpai, saudara. Ya. Nah, kenapa? Karena orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang punya integritas, ya, orang-orang yang berusaha mengerjakan setiap tanggung jawabnya, setiap pekerjaannya, saudara. Meskipun pekerjaan itu adalah pekerjaan yang tanda petik dianggap rendah nilainya atau dianggap tidak penting, saudara, ya, tapi orang itu bisa mengerjakannya, bisa melakukannya penuh dengan kesetiaan, saudara. Ya, saya pernah baca sebuah artikel, ya, dan di artikel itu ada sebuah tulisan, sebuah statement berkata begini, ya, kalau nggak salah dari Michelangelo, ya, kalau kamu adalah seorang penyapu jalanan, sapulah jalan itu dengan penuh kekuatan, penuh dengan kesungguhan, ya, sampai Tuhan di surga itu bisa berhenti sejenak dan ngomong sama malaikat bahwa ada seorang penyapu jalanan, ya, yang begitu bekerja, menyapu dengan luar biasa, sekalipun tugasnya, pekerjaannya adalah menyapu jalanan. Sampai-sampai Tuhan harus berhenti sejenak dan ngomong sama malaikat, menyampaikan kepada malaikat bahwa ada seorang yang punya integritas seperti itu, saudara. Artinya, saudara, ya, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang layak dipuji, layak diapresiasi, layak diberikan penghargaan, layak diberikan penghormatan, saudara. Ya, kalau tadi saya katakan masyarakat kontroversi, ya, dengan pemberian bintang Mahaputra kepada dua orang pejabat kita ini, saudara. Karena memang selama ini dikenal, ya, tidak ada jasanya, saudara. Ya, saya tidak berkata bahwa kita memusuhi mereka berdua. Ya, tentu pasti ada hal yang baik mereka kerjakan, saudara. Tapi sebagian besar kehidupan mereka tidak menampakkan seperti itu, saudara. Jadi, saudara, kalau Salomo sampai bertanya seperti itu, berarti ini orang-orang yang sangat langka. Saya berharap kita menjadi salah satu orang yang punya kriteria kalau kita cakap melakukan segala pekerjaan kita, saudara. Ada amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak peduli profesi kita apapun, saudara. Nah, kemarin saya sama istri malam keluar membeli sesuatu. Kami ke mall, habis belanja, kami pulang. Nah, begitu pulang kami melihat satpam yang jaga di depan pintu masuk, saudara. Itu biasanya ada kasih termogan, ya, suruh orang masuk ke bilik disinfektan, saudara, seperti itu. Kami pulang itu sekitar jam 8 lewat lah, ya. Nah, satpam itu sudah tidak berdiri di situ lagi tapi masuk ke dalam, saudara. Ya, istri berkata, kok dia masuk? Mungkin sudah capek dia berdiri di situ. Ya, dalam hati saya, ini mungkin karena dia sendiri di situ, sudah tidak ada orang lagi, akhirnya dia masuk ke dalam. Ya, tapi harusnya dia menjalankan tanggung jawabnya untuk tetap berdiri sana, menjaga setiap orang yang masuk ke mall, ya, untuk ditermogan dan diawasi untuk bisa menjalankan protokol kesehatan, saudara. Ya, nah, ternyata ada banyak orang yang perlu diawasi baru bisa menunjukkan dia punya integritas, dia punya tanggung jawab, dia menjalankannya seperti itu, saudara. Ya, kalau tidak maka dia bisa mengabaikannya, saudara. Saudara, kalau orang-orang seperti itu, maka orang-orang yang melakukan seperti itu adalah orang-orang yang hanya kepingin dipantau, dilihat baru dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Itu orang-orang yang Alkitab katakan orang-orang yang munafik. Ya, orang-orang yang hanya nampak di luar bagus, tapi di dalamnya seperti kuburan yang dilabur putih, tulang belulangnya seperti, saudara. Ya,
Nah hidup kita tidak boleh seperti itu. Nah termasuk saya saudara. Nah kemarin saya katakan saya sama istri ke mall itu. Kan kami keluar, kami turun dari mobil, habis itu masuk. Kemudian di termogan. Nah, masker saya itu saya tidak tutup hidung, tutup mulut aja seperti itu saudara. Lalu kemudian si satpam itu ya maskernya dibilang gitu kan, pakai maskernya. Saya bilang, saya dengar saya sudah pakai masker gitu kan. Saya sempat mau agak emosi seperti itu. Saya kan sudah pakai masker seperti itu. Ternyata saya, lalu istri saya berkata pakai masker itu suruh tutup seperti itu. Memang kenapa saya seperti itu kan? Saya mulai emosi. Ya istriku berkata ini pakai masker yang benar seperti itu. Ya, saudara tadi pagi waktu saya mandi saya ingatkan. Nah itulah, kamu cuma begini aja dia ngomongin satpam aja sudah tidak terima gitu kan. Ya, saya berkata Tuhan ampuni hambamu ini. Ya, tidak terima ketika ditegur, dinasehati. Itu hal yang sepele seperti itu. Ya, saya merasa saya sudah pakai, tapi disampaikan seperti itu. Ya, itu artinya saya masih kurang, ya, lemah di sisi itu integritas saya seperti saudara. Jadi saya percaya semua kita pernah mengalami seperti itu saudara. Kalau kita mau jujur bahwa kebanyakan kita integritas kita sangat rendah sekali saudara. Karena itu kita terus harus berjuang. Ya, tidak mesti harus dilihat orang dulu baru kita menampilkan kehidupan kita yang baik, yang punya nilai saudara. Ya, mungkin saudara pernah lihat ya di video atau di YouTube di mana saudara ada orang coba mengambil sesuatu, dompet atau tas atau apa dari orang, tapi ketika dia sudah mengambil dia melihat CCTV saudara. Ketika dia melihat CCTV dia kembalikan saudara seperti itu. Ya. Jadi kebanyakan orang itu takut sama CCTV. Dia lupa bahwa Tuhan itu matanya lebih tajam. 24 jam mengawasi setiap kehidupan kita saudara. Saudara, hal seperti ini perlu kita tanamkan dalam kehidupan kita saudara. Bahwa sekalipun tidak diawasi orang, tapi Tuhan mengawasi kita saudara. Itu sebabnya Salomo sampai bertanya, ya, pernahkah kamu melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja dia akan berdiri, bukan di hadapan orang hina saudara. Apapun profesi kita, apapun tanggung jawab pekerjaan yang dia dipercayakan kepada kita, mari kita kerjakan dengan sepenuh hati kita. Karena kita percaya satu kali kelak kita akan berdiri di hadapan raja-raja. Nah ayat ini ditulis saudara oleh Salomo. Memang pada waktu itu saudara ya khususnya di Mesir ya. Di Mesir ya. Nah orang-orang yang cakap dalam pekerjaan saudara itu adalah orang-orang yang nanti yang akan ditempatkan di dalam kerajaan, dipilih ya, mereka akan dianggap sebagai keluarga dari raja. Saya percaya ayat ini sampai dituliskan untuk kita baca, kita renungkan sampai hari ini. Itu tersiratnya saudara adalah bahwa nanti kita akan ditempatkan di dalam kerajaan Allah. Sebab kita didapati orang-orang yang memiliki integritas, yang memiliki nilai, etos kerja. Setiap kehidupan kita apapun profesi kita punya nilai di situ saudara. Saya berharap kita miliki itu saudara. Satu kali di perjanjian baru, ya, kalau saudara baca di kitab Lukas pasal yang pertama, menceritakan ada suami istri, mereka adalah imam, khusus suaminya bernama Zakaria, istrinya bernama Elizabeth. Ya, nah dikatakan mereka melayani begitu luar biasa, tapi mereka tidak punya anak, mandul saudara. Nah kita mencatat mereka itu merasa diri mereka itu jadi aib. Karena pada waktu itu orang yang tidak punya anak itu sepertinya kena kutuk. Aib di masyarakat saudara, seperti saudara. Tapi mereka punya kesetiaan begitu luar biasa, khususnya suaminya, Zakaria. Ya, sambil berdoa, sambil berharap kepada Tuhan, dia tetap menjalankan panggilannya sebagai imam saudara.
Satu kali Alkitab mencatat, ya, di bawah undi, nah, dapatlah nama Sakaria muncul. Lalu Sakaria melayani, ya, masuk ke bait Allah. Ketika dia masuk ke bait Allah, Tuhan datang melalui perantara malaikat, ya, sampai kepada Sakaria bahwa Sakaria akan punya anak, istrinya akan melahirkan anak. Tapi Sakaria tidak percaya, ya, padahal dia sudah berdoa. Nah, karena ketidakpercayaan itu, maka dia mendapatkan disiplin dari Tuhan. Dia bisu. Apa ini saudara? Waktu dia bisu saudara, Alkitab mencatat dia lama di dalam bait Allah itu gak keluar-keluar. Begitu keluar dia gak bisa bicara lagi saudara. Dan orang-orang tahu bahwa dia mendapatkan sesuatu di sana, penglihatan atau apapun saudara seperti itu yang ilahi, ya. Nah, Alkitab mencatat ketika dia mengalami peristiwa, dia bisu, dia mengalami kendala saudara. Alkitab mencatat dia tetap tidak meninggalkan pekerjaan saudara. Coba kita buka ya saudara ya. Di Lukas pasal yang pertama. Ayat yang ke-20 saudara ya. Lukas pasal yang pertama. Ayat 20, firman Tuhan berkata, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Sakaria, mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Coba lihat. Dia mengalami kendala, dia mengalami pergumulan, dia mengalami masalah, dia bisu. Tapi yang penting saudara, Alkitab mencatat dia baru pulang ke rumahnya setelah masa tugasnya selesai. Memang ia bisu, memang ia punya masalah, terutama dengan pembicaraan saudara, dengan suara, karena dia tidak dapat berkata-kata saudara. Tapi itu tidak membuat dia berhenti, ya, melanjutkan tugasnya sebagai seorang imam saudara. Ya. Nah, ini yang Tuhan perhatikan kehidupan seorang Sakaria. Sampai-sampai Tuhan datang untuk menjawab doanya walaupun dia tidak percaya. Ini orang punya integritas saudara. Tapi kalau kita lihat kehidupan sekarang, banyak orang-orang ketika mengalami masalah kehidupan, masalah pribadi, ya, dia bisa mengendorkan integritasnya. Dia akan berkata, sudahlah, saya sudah punya banyak masalah sendiri, ya. Saya tidak perlu tidak perlu lagi peduli orang lain, apalagi tugas-tugas, ya, apalagi melayani orang lain seperti itu. Tapi beda dengan Sakaria. Sakaria bagaimanapun juga hatinya, memang dia punya kelemahan, dia punya pergumulan, persoalan. Sebagai seorang imam, ya, kalau nggak bisa bicara itu susah sekali saudara. Sangat susah sekali. Kenapa? Karena dia menjadi perantara antara Tuhan, antara umat dengan Tuhan seperti saudara. Ya. Tapi ini orang ini punya integritas yang luar biasa. Dia berkata, ya memang aku punya masalah, aku punya pergumulan, aku bisu. Ya, tapi aku tidak akan pulang melalaikan tugas tanggung jawabku sampai masa yang ditetapkan bagiku itu selesai seperti itu saudara. Ya. Mungkin orang berkata, ya Sakaria, udahlah. Sebenarnya kamu punya alasan sih. Kamu boleh pulang ke rumah. Ya, mungkin pemimpin juga bisa memaklumi lah. Ya, imam besar bisa memaklumi. Ya, bisa berikan izin, kamu pulanglah. Ya, sebab dia bisu, dia punya kelemahan. Tapi dia punya integritas yang luar biasa. Dia tetap berkata, aku tidak akan pulang
sampai masa tugasku selesai, baru aku akan pulang, saudara. Saudara, saya berdoa, saya berharap kita semua di sini, ya, sekalipun kita punya kelemahan, kita punya pergumulan, kita punya persoalan, kita punya masalah, mari kita tetap jaga integritas kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah kendor, jangan pernah undur dari Tuhan, ya. Jangan pernah tidak menyelesaikan semua tanggung jawab kita, panggilan kita yang Tuhan sudah tetapkan buat hidup kita, saudara. Hanya karena kita punya masalah, hanya kita punya pergumulan, ya, lalu kita tinggalkan, ya, apa yang Tuhan percayakan kepada kita, saudara. Saudara tahu ya, Zakaria, ya, dia bisa mendapatkan apa yang Tuhan sediakan bagi hidupnya, saudara. Kalau saudara perhatikan, dia kan menerima berita bahwa dia akan punya anak, berita sukacita itu dari malaikat. Itu bukan pada saat dia meninggalkan pelayanannya, meninggalkan pekerjaannya, tapi justru pada saat dia setia mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya, pelayanan, saudara. Dia tetap di dalam bait Allah, melayani sebagai seorang imam, saudara. Saya berharap kita terus melatih diri kita, biarkan kita didapati Tuhan sebagai orang yang cakap, yang siap, yang akan Tuhan tempatkan di dalam kerajaannya kelak nanti, saudara. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, walaupun mungkin kita sekali lagi masih punya sisi kelemahan, tapi itu tidak menghalangi kita untuk terus kita diperbaiki, saudara. Sama seperti saya katakan, saya masih punya kelemahan, ya, di sisi itu. Kayak kemarin ditegur, saya mungkin perlu banyak berubah, saudara. Ya, saya berharap kita semua bisa menjalankannya tanpa harus diawasi, tanpa harus dipantau. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya nanti jangan sampai nanti kita ketemu Tuhan, ya, andai kata misalnya sama seperti presiden memberikan bintang Mahaputra kepada kita misalnya gitu kan, lalu ada orang nyinyir, mana dia layak, mana dia berhak untuk menerimanya, karena kehidupannya selama di bumi ini seperti ini, saudara. Saya berharap tidak ada yang protes nanti ketika Tuhan memberikan kita mahkota, saudara. Walaupun penilaian Tuhan tidak pernah salah, ya, tapi saya analogikan sama seperti ketika presiden memberikan bintang Mahaputra kepada dua orang pejabat kita, saudara. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, biarkan kita tetap menjaga kehidupan kita penuh dengan integritas di hadapan Tuhan. Amin.